يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matan Qatrin Nada wa Badis Sada karya Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullah alaih, Abdullah bin Yusuf Ibn Hisham rahimahullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan seputar al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak pula menerima kasrah. Jadi definisi al-ismul ladzi la yansharif wal ismul ladzi la yaqbal tanwin wala kasrah. Wal ismul ladzi la yaqbal tanwin wala kasrah. Itu isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Itu definisi yang insyaallah paling bagus sudah. Paham ya? Nah, wal ismu alladzi la yaqbalu tanwin la yaqbalu tanwin wal kasratan. Nah, wal ismu alladzi la yaqbal tanwinan wala kasratan. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Sehingga tidak ada ismul ladzi yansharif yang dikasrah kecuali kalau sudah batal syarat-syaratnya. Nah, kemudian juga tidak ada ismul ladzi yansharif yang ditanwin karena makna secara global adalah isim yang tidak menerima tanwin. Nah, kemudian barakallahu fikum jumlahnya mengenai ismul ladzi la yansharif barakallahu fik. Ada 9 terkumpul dalam pantun, dihafal pantunnya insyaallah. Kalau antum enggak hafal semuanya, yang penting intinya qala syair mawani'us sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin adilan an istima'rifatin rakkib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Penghalang-penghalang tanwin itu ada 9. In aradta biha, jika kamu ingin mengetahuinya. Aunan litablugha fi i'rabikal amala, yang bisa membantu dirimu untuk sampai kepada cita-cita dan keinginan untuk mengi'rabnya. Paham ya? Aunan litablugha fi i'rabikal amala, yaitu bisa membantu, menolong untuk apa? Untuk kamu bisa mencapai angan-angan dalam i'rabmu. Maksudnya itu dengan 9 itu antum tahu itu loh, dan akan bisa membantu untuk mengi'rab. Apa 9? Ijma'. Ijma' sighah mintal jumu'. Wazin fi'il. Adilan adl. Anis ta'nis. Bima'rifatin alamiyah. Rakib tarkib mazzi. Wazid ziyadah alif nun. Ujmah. Fal wasfu al wasfiyah. Qad kamula 9 total. Mafhum insyaallah? Sudah anak kasih nomor itu diperhatikan baik-baik 9. Ijma' sighah mintal jumu'. Zin itu adalah apa? Wazn fi'il. Adilan itu adl. Anis ta'nis. Ma'rifah itu alamiyah. Paham? Rakib tarkib mazzi. Zid ziyadah alif nun. Ujmah. Nam ujmah. Fal wasfu al wasfiyah. Mafhum soalan ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi pantunnya kalau bisa dihafal. Kemudian sebelum kita masuki pembahasan rinci daripada ismul ladzi la yansharif, ada faedahnya i'lam anna jami'al asma' allati la tansharif tujarru bil fathah. Ketahuilah bahwasanya semua isim-isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak menerima kasrah maka dijar dengan fathah. Wa alamatu jarrihi kasratun. Wa alamatu jarrihi fathatun niyabatan al kasrah. Tanda jarnya adalah fathah niyabatan anil kasrah. Paham ya? Niyabatan anil kasrah. Contohnya, perhatikan, misal dhahabtu ilal masajida. Dhahabtu ila masajida. La yajuzu lana an naqul masajidin wala masajidu. Walakinna naqul ila masajida. Nah, tujar bimada? Tujar bil fathah. Dijar dengan fathah niyabatan anil kasrah. Dijar dengan fathah karena dia sebagai pengganti daripada kasrah. Lihat itu. Illa, kecuali idza kana mudhafan, kecuali kalau mudhaf.
Jadi kalau mudhaf gugur sudah. Ismul ladzi la yansharif yang semula enggak tanwin, kalau mudhaf yang semula tidak dikasrah, kalau mudhaf bisa dikasrah. Paham insyaallah? Nah, antum lihat contohnya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwimin. Ahsan ini masuk dalam al-wasfiyah ma'a apa? Wazn fi'il, af'al. Tapi kenapa kalau dikasrah? Karena mudhaf fi ahsani taqwimin. Ahsani mudhaf, taqwim mudhaf ilaih. Mafhum? Yang kedua, au dakhala alaihi al atau kemasukan al. Ingat-ingat dua pembatal ini. Di sana masih ada pembatal-pembatal yang lain. Kalau tidak salah malah disebutkan lebih lengkap di mutamimahnya. Nah, di alfiyah lebih lengkap lagi. Paham ya? Pembatal yang kedua adalah apa? Kemasukan padanya al. Kemasukan padanya apa? Al. Antum lihat. Dalilnya atau contohnya adalah perkataan Allah Ta'ala wa antum aqifuna fil masajidi. Fil masajidi ada alnya itu? Ada alnya. Makanya dikasrah. Mahum salah nih kembali ke hukum asal kalau sudah ada dua perkara ini. Pertama mudhaf, kedua apa? Kedua kemasukan al. Nah, lah kalau mudhaf kenapa enggak tanwin? Karena sudah ada kaidah. Antum lihat yang kedua faedahnya i'lam anna kullu mudhafin mamnu'ut tanwin. Ketahuilah bahwasanya setiap mudhaf dilarang tanwin. Qala syair berkata seorang penyair, ka'anni tanwinun wa anta idhafatun. Ana menyebutkan ana lihat di nuskhah semuanya wa anta ya. Wa anta idhafatun. Fa aina tarani fala tahillu makani. Paham ya? Sebagian fala tahillu makaniya. Artinya sama. Ka'anni tanwinun seakan-akan aku tanwin dan kamu itu idhafahnya. Idhafah beri mudhaf. Fa aina tarani kapanpun kamu melihat aku, fala tahillu makani. Enggak aku halalkan tempatku. Paham? Maksudnya kapan nah barakallahu tanwin itu melihat mudhaf, enggak di tempat, enggak dihalalkan tanwin itu loh. Paham belum? Paham maksudnya ya? Nah, maksudnya kalau ada idhafah di situ nanti jelas enggak boleh tanwin. Paham? Langsung enggak boleh tanwin. Itu kaidahnya udah. Jadi kalau ada mudhaf tanwin itu keliru. Naam. Kita baca dulu di sini di matannya. Qala al-mu'allifu asbahullah Ibnu Hisham rahimahullah wa ma la yansharif fayujarru bil fathah maka dan ismul ladzi la yansharif huwal ismul ladzi la yaqbal tanwin wala kasrah. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Fayujarru bil fathah maka dijar dengan fathah. Kenapa ana mengatakan tidak menerima kasrah? Nah, barakallahu fik karena nanti ada nah barakallahu fikum yang batal seperti ini, yang barakallahu fikum ada yang apa? Ada yang dia nanti kalau terpenuhi syaratnya, ya kembali ke hukum asal ya, terpenuhi syaratnya berarti dijarnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Jadi kalau ismul ladzi yansharif benar-benar enggak menerima kasrah gitu loh. Kalau ketika majrur. Enggak menerima kasrah dan tidak menerima tanwin. Naam. Berarti apakah isim yang menerima kasrah dikatakan munsharif? Maksudnya gini. Kan ismul ladzi yansharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Paham ya? Ana tambahkan kasrah lagi kenapa? Karena nanti ada yang dia tidak menerima tanwin tapi kasrah. Sehingga selama dia kasrah tetap dikatakan ismul munsharif walaupun bukan tanwin. Paham? Tapi kalau antum katakan tidak menerima tanwin, jah gitu toh. Berarti nanti kalau ada isim yang majrur dengan kasrah kok enggak ditanwin, nah berarti nanti mafhumnya itu ismul ladzi yansharif, kita katakan bukan. Contohnya ini, nah. Marartu bil muslimati. Aku berjalan dengan para wanita muslimah. Nah, sekarang muslimati, tanwin enggak? Enggak tanwin kan? Tapi dijar dengan apa? Kasrah. Apakah gara-gara enggak tanwin dikatakan ismul ladzi yansharif? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena masih menerima kasrah. Makanya ismul ladzi yansharif wal ismul ladzi la yaqbal tanwina wala kasrah. Paham belum? Itu isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Anda lihat di situ. Dijar dengan fathah nahwu bi afdala minhu. Bi afdala minhu afdala ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathah niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismul ladzi la yansharif wal mani' lahu min as-sarfi al wasfiyah ma'a wazn fi'il. Caranya gitu. Caranya nanti ajarin nanti caranya ya. Nanti kalau antum mau panjang lebar, mau istilahnya mau fokus, artikel yang tak kasihkan kemarin di
Dia apa dimutsinkan bisa juga. Itu udah mewakili mulai dari jurumiyah, mutamimah, qatrunah sampai alfiyah insyaallah. Walaupun ringkas ya. Nah, la tansarif an ismil ladzi la yansarif. Dulu kenapa kok ana memilih istilahnya apa judulnya itu karena orang Arab sendiri cerita. Kalau belajar ilmu nahwu itu biasanya kalau sudah sampai bab ismul ladzi la yansarif yang sarifun katanya. Paham ya? Mereka pergi, enggak dilanjutkan lagi. Karena menurut mereka sulit, padahal mudah sebenarnya. Makanya tak larang untuk berpaling, la tansarif. Jangan lari dari ismul ladzi la yansarif. Paham ya? Karena harus dipelajari. Harus dipelajari barakallahu fikum. Kita lihat sini. Illa ma'al, kecuali bersama al. Nahwu bil afdhali, batal sudah kalau ada alnya. Bil afdhali berarti al afdhali ismun majrurun bil ba wa alamat jarri kasrah dhahirah fi akhirih. Aw bil idhafah, atau sebabnya karena mudhaf. Berarti sebutannya dua ya, dua pembatal di sini ya. Pertama, kemasukan al, kedua apa? Mudhaf. Nahwu bi afdhalikum. Bi afdhalikum. Bi afdhalikum, afdhali majrur enggak itu, Bang? Majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Paham belum? Kenapa ya? Padahal ini kan wasfiyah ma'a wazn fi'il, kita katakan batal. Kenapa batal? Karena mudhaf. Paham? Jadi dua pembatal ini dikondisikan. Jangan sampai terlupakan. Dua pembatal yang inti. Di sana ada pembatal-pembatal yang lain. Contohnya tanasubil ayat untuk menyesuaikan, mencocokkan ayat yang sebelumnya misalkan dalam surat Al-Insan itu. Paham ya? Salasilan. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu juga tanwin kenapa kok padahal salasil ngikutin timbangan mafa'il karena apa? Untuk mencocokkan menyesuaikan ayat yang sebelumnya. Biar sama-sama ujungnya. Paham ya? Ada juga yang pembatal yang lain, yang lebih apa? Yang lebih ganas lagi. Kenapa kok tak katakan ganas? Karena ini apa? Penyebab ini ngosak asik. Atau istilahnya membikin semua kaidah rusak, yaitu darurah syariah. Paham ya? Kalau udah ketemu darurah syariah, antum udah enggak bisa apa-apa sudah. Paham? Mesti kalah. Karena mau enggak mau nanti diubah gitu loh. Tanwin jadi enggak tanwin. Yang enggak tanwin jadi tanwin. Berarti sudah tak sebutkan ada 4 ya. Ada 4. Antum bisa merujuk dalam kitab Al-Kawakib syarah apa? Mutamimah juga bagus itu. Paham ya? Merujuk untuk mengenai tambahan-tambahan yang lainnya. Kalau di sini cuma 2 tok. Mudhaf sama apa? Al, mafhum? Ya, na'am. Langsung ke arah bagian sana itu. Al-ismul ladzi la yansharif, ismul ladzi la yansharif terbagi menjadi 2. Isim kenapa enggak tanwin dan kenapa tidak dikasrah? Sebagian mereka karena apa? Li'annahu asbahal fi'il. Karena dia menyerupai fi'il. Apakah fi'il dikasrah? Tidak. Apakah fi'il ditanwin? Tidak. Karena serupa dengan fi'il tersebut mengambil seakan-akan hukumnya fi'il. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Diserupakan dengan fi'il. Asbahal fi'il. Nah, kemudian kita lihat kenapa sebabnya kok isim tersebut tidak tanwin. Ada 2 jenis. Pertama, fihi illatan far'iyatan. Di dalamnya mengandung 2 sebab yang bercabang. 2 sebab yang bercabang. Sebabnya kenapa enggak tanwinnya? Karena ini bersama ini. Nah, kalau yang 2 ingat-ingat, yang 2 jangan pernah antum sebutan 1 tok, keliru. Yang 2 disebutkan 2, yang 1 disebutkan 1. Yang 1 antum lihat pembagian yang kedua, fihi illatun wahidah taqumu maqaman illatain. Di dalamnya ada 1 sebab, tapi menduduki 2 sebab. Menduduki tempatnya 2 sebab. Jadi sebabnya kuat sekali, 1 pun cukup. Paham belum? Yang menduduki 2 sebab ini cuma 1 sebab saja dia, tapi dia kedudukannya seperti 2 sebab dulu. Jadi enggak perlu antum sebutkan 2. Yang 2 sebutkan 2, yang 1 sebutkan 1. Yang 2 antum lihat. Yang 2 ada 2 pembagian lagi. Tarji' ila lafzi, perhatikan. Nah, barakallahu fiik, diperhatikan bagannya itu ya. Tarji' ila ma'na. Pertama kembali ke lafadznya, yang kedua kembali ke maknanya. Yang kembali ke makna imma alamiah, imma wasfiyah, imma nama, imma sifat. Paham ya? Imma alamiah, imma apa? Wasfiyah. Yang kembali ke lafadz ada 6. Ada berapa itu? 6 ya, itu teman keliru, hurufnya keliru itu. Nomornya keliru, angkanya keliru. Ada 6. Yang kembali ke lafadz ada 6. Ta'nits, al-adl, ziyadah alif nun, wazn fi'il, ujmah, tarkib mazzi. Paham? Ewa. Kemudian yang kembali ke lafadz, yang kembali ke makna ini tidak bisa berdiri sendiri.
Yang kembali ke makna yang alamiah itu bersama 6. Alamiah ma'akada, alamiah ma'akada. Antum enggak cukup menyebutkan alamiah. Contohnya, Talhatu ditanwin enggak? Enggak. Ismul ladzi sharif. Ayo. Apa penghalangnya? Ma huwal mani' min as-sarfi? Alamiah. Dah, antum diam itu. Keliru. Kenapa keliru? Karena dua sebab. Kalau dua sebab antum sebutkan lagi alamiah ma'a apa gitu loh. Paham belum? Nah, kalau alamiah ma'a sittah. Alamiah itu bersama 6. 6 itu yang ana sebutkan sebelumnya itu. Paham ya? Berarti kalau talhatu berarti alamiah ma'a ta'nis gitu loh. Dua. Yang dua sebutan dua, yang satu sebutan satu. Contoh yang satu, sighah mutal jumu'. Sebelum kita uraikan mencontoh dulu. Masajidu. Masajidu. Kenapa enggak tanwin? Karena dia al-wasfiyah ma'a sighah mutal jumu' gagal paham. Karena dia al-alamiyah ma'a sighah mutal jumu' gagal paham. Cukup satu tok. Kenapa dia sighah mutal jumu'? Selesai. Yang satu sebutkan satu, yang dua sebutkan dua. Kembali yang dua. Paham ya? Alamiah bersama 6 tadi kan. Pertama bersama ta'nis, Talhatu, Fatimatu, Khadijatu, Usamatu. Itu semuanya al-alamiyah ma'a ta'nis. Antum sebutan satu keliru. Kenapa sebabnya? Ta'nis, keliru. Kenapa sebabnya? Alamiyah, keliru. Harus dua-duanya. Kenapa sebabnya? Al-alamiyah ma'a ta'nis. Faham soal caranya? Alhamdulillah. Ihsan? Faham caranya? Ayo, 6. Sekarang Safiyatu termasuk ismul ladzi sharif atau bukan, Ihsan? Ayo, ma huwal mani' min as-sarfi? Apa penghalang untuk dia tidak ditanwin? Apa penghalangnya? Yang dua sebutan dua, yang satu sebutan satu. Kalau dua itu sebutan satu, itu masih keliru. Ayo, harus. Paham ya? Al-alamiyah ma ta'nis. Paham ya? Kalau cuma ta'nis itu keliru. Karena dia alamnya atau wasfiyah itu loh, masih ditanyakan lagi. Paham ya? Ingat-ingat, yang dua sebenarnya dua. Yang kedua, al-alamiyah ma'al adl. Al-alamiyah ma'al adl. Nah, contohnya Amirun jadi Umaru. Umar. Amirun Umar. Zafirun Zufar. Zahilun Zuhal. Umaru, Zufaru, Zuhalu mamnu' min as-sarfi. Tidak boleh tanwin. Ma huwal mani' min as-sarfi? Apa penghalang dia untuk tidak bisa, atau apa penghalang dia untuk ditanwin? Kok dihalang-halangi? Apa penghalangnya? Al-alamiyah. Al-alamiyah ma'al adl. Paham ya? Al-alamiyah ma'al adl. Ungkapan yang tepat ya. Al-alamiyah ma'al adl. Yang ketiga, ziyadah alif nun. Al-alamiyah ma'az ziyadah alif nun. Ini ada 3 timbangan. Al-alamiyah ma' ziyadah alif nun ada berapa? 3 timbangan. Fa' fi' fu'. Fa'lanu, fu'lanu, fi'lanu. Fa'lanu, fu'lanu, fi'lanu. Ana sebutkan dengan contoh saya itu. Utsmanu, fu'lan. Imranu, fi'lanu. Marwanu, fa'lanu. Nah, 3 timbangan. Untuk al-alamiyah ma'a apa? Ma'a ziyadah al-nun. Ada berapa timbangan, Bang? Ada 3 timbangan. Fa'lanu, fi'lanu, fu'lanu. Dikondisikan, dihafalkan. Faham maksudnya? Contohnya Utsmanu. Hal huwa ismul ladzi sharif? Aula, kita katakan na'am. Ma huwal mani' min as-sarfi? Apa penghalang dia untuk ditanwin? Apa penghalangnya Abdullah? Ma huwal mani' min as-sarfi? Utsman? Na'am, ahsan. Al-alamiyah ma ziyadah alif nun harus. Ingat-ingat ya, yang 2 sebutkan 2, yang 1 sebutkan 1. Jadi berapa timbangan tadi, Taufik? Al-alamiyah ma ziyadah alif nun ada berapa timbangan? Ada 3 timbangan. Fa' fi' fu'. Fa'lan, na'am, fi'lan, fu'lan. Mafhum? Ayo, na'am. Yang keempat, al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Nama tapi ngikuti timbangan fi'il. Rinciannya tentunya dalam syarah lebih panjang lebar, cuman ini sebenarnya ringkasnya aja. Yang ngikuti timbangan fi'il. Timbangan yang memang khusus untuk fi'il timbangannya itu. Ayo, na'am. Contohnya di situ Ahmadu. Nama orang bukan? Nama orang Ahmadu. Ismul ladzi sharif atau bukan? Na'am. Apa penghalangnya? Apa penghalang tanwinnya? Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Wazannya apa? Af'alu. Yazidu. Yazidu kok enggak tanwin ya? Karena dia termasuk ismul ladzi sharif. Timbangannya apa? Yazidu, yaf'ilu. Aslinya yazyidu aslinya. Yazyidu menjadi yazidu. Kita lewati dulu ya. Nah,
Yazidu ini aslinya yaf'ilu. Yazidu. Ada apa kira-kira? Ada tragedi apa kira-kira di sini, Bang? Ada tragedi nakal. Nakal itu perpindahan harokat. Lah kenapa dipindah? Sekarang ya ini huruf apa? Huruf illah. Zai huruf apa? Huruf sahih. Secara kaidah, ainal ahad bil harakah? Mana yang lebih berhak mendapatkan harokat? Harfus sahih atau harf illah? Huruf yang sahih sehingga dinakal lah. Harokat di bawahnya ini dipindah ke zai. Yang sukun dipindah ke yazidu. Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, itu tentunya perubahan itu disebutkan dalam sharaf. Jadi itu sekedar selingan untuk memahamkan itu loh. Yazidu timbangannya apa? Yaf'ilu. Paham insyaallah? Nah, yang kelima, al-alamiyah ma'al ujmah. Nama tapi bersamaan dengan nama ajam, bukan nama orang Arab. Yang sering jadikan contoh adalah nama para nabi. Paham ya? Nama para nabi. Dan juga nama malaikat. Nama para nabi, jami' asma'il anbiya, semua nama para nabi mamnu'un nasarfi, dilarang tanwin. Kecuali berapa? 6. Terkumpul dalam ucapan sun syamlahu, jangan terlupakan. Sun syamlahu. Nah, sun syamlahu. Jagalah persatuannya. Nah, sun shadnya salihun, nunnya nuhun, shin Syu'aibun, mim Muhammadun, lam Lutun, ha Hudun. Ingat ya, semua nama para nabi tidak bertanwin kecuali 6. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, jami' asma'il anbiya ajamiyah. Semua nama para nabi ajamiyah kecuali 4. Muhammadun, Salihun, Hudun, Syu'aibun. 4 ini Arab. Makanya tanwin. Ismailu, Ibrahimu, Yusufu, Yaqubu. Enggak boleh tanwin. Kenapa? Al-alamiyah ma'al ujmah, itu caranya. Mafhum? Untuk malaikat, jami' asma'il malaikah mamnu'un tanwin. Semua nama para malaikat dilarang ditanwin kecuali 3. Mungkarun, nakirun, malikun. Raqibun, atidun bukan nama malaikat, tapi sifat untuk malaikat. Paham ya? Nah, ya na'am seperti itu. Mafhum insyaallah? Mungkarun, nakirun, malikun. Mungkarun, nakirun, malikun. Nah, mafhum insyaallah ya? Ayo, Pak. Jadi kaidah-kaidah seperti itu dihafal. Naam. Idwardu. Idwardu. Nama apa itu? Ajam juga. Paham ya? Nah, manju. Nah, itu lain lagi ya. Maksudnya ini sekedar apa? Alamiyah ma'a ujmah. Yang terakhir, al-alamiyah ma'a at-tarkib al-mazdi. Alamiyah ma'a tarkib mazdi. Tarkib mazdi itu apa sih? Apa definisi tarkib mazdi? Definisi at-tarkib al-mazdi, definisinya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, ja'lu kalimataini isman wahidan, menjadikan dua kata menjadi satu nama. Ja'lu al-kalimataini isman wahidan, menjadikan dua kata menjadi satu nama. Contohnya ba'labaka. Ba'labaku, nah, jadi satu itu ya. Ba'labaku nama tempat, ba'labaku nama tempat. Aslinya ada kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu adalah berhala, bakun pemiliknya. Jadi ba'lun itu sonam, bakun itu sahibus sonam, pemilik berhalanya. Dijadikan satu, dua kalimat enggak? Dua kalimat jadi satu, ba'labaku. Mafhum? Ja'lul kalimataini isman wahidan. Mafhum insyaallah? Ayo, makanya ba'labaku kalau tanwin, kalau ba'labakun. Ba'lun apa tadi ba'lun? Sonam berhala, bakun apa? Pemiliknya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, apa itu ayatnya? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin? Apakah kalian malah menyeru, berdoa, meminta kepada Ba'al, berhala, kemudian kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta? Paham ya? Jadi ba'lun maknanya apa? Berhala sonam. Kadang maknanya juga suami. Paham ya? Ba'lun kadang maknanya suami juga. Wa bu'ulatuhunna, bu'ul, ba'lun, suami. Cuman sesuai dengan konteks dan siaknya. Mafhum insyaallah ya? Ya na'am. Kemudian yang kedua, hadramautu. Nah, dari kata hadramautun. Jadikan satu ya hadramaut, nama tempat hadramaut. Dhahabtu ila hadramauta. Paham ya? Nah, tarkib mazdi ini yang di i'rab adalah al-juz'u ats-tsani, bagian yang kedua, bukan al-juz'u al-awwal.
bukan bagian pertama. Karena kalau yang di i'rab bagian pertama namanya ini tarkibnya bukan tarkib masdar tapi tarkibnya idhafi. Abdullahi, jaa Abdullahi, ra'aitu Abdullahi, marartu bi Abdillahi. Al-juz'ul awal yang di i'rab yang bagian pertamanya. Paham? Kalau yang di i'rab bagian keduanya itu tarkib mazzi. Karena tarkib terbagi menjadi beberapa macam. Ada tarkib mazzi, ada tarkib idhafi, ada tarkib isnadi, ada tarkib adadi. Paham ya? Itu semuanya disebutkan dalam syarahnya. Jadi ana sebutkan yang ringkas saja. Mohon salah ya. Nah, tarkib adadi ya bilangan itu udah. Kalau tarkib isnadi ma'ruf. Atau menjadikan suatu jumlah jadikan nama itu. Masmuk ya ismi ja'a Zaidun. Ada orang namanya ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, ra'aitu ja'a Zaidun, marartu bi ja'a Zaidun. I'rabnya bagaimana? Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, mana'a min dhuhuriha istighal mahalli na bi harakatil hikayah. Dengan harakat yang dihikayatkan. Namanya itu tarkib isnadi namanya. Ada orang namanya Kutila Fa'run. Masmuk ya ismi Kutila Fa'run. Ja'a Kutila Fa'run, ra'aitu Kutila Fa'run, marartu bi Kutila Fa'run. Enggak berubah sama sekali harakatnya. Tapi apa? Mana amdzuhuriha, faktor yang menghalang-halangi tidak nampak harakatnya di harakat hikayah. Sibuknya tempat dengan harakat yang hikayatkan tadi itu. Faham soalnya ya? Itu sekedar selingan tentunya pembahasannya di syarahnya. Kemudian yang kedua, yang kembali ke makna wasfiyah. Wasfiyah tidak bisa berdiri sendiri. Al-wasfiyah tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama tiga. Bukan 6, al-wasfiyah 3 saja. Apa itu 3? Al-wasfiyah ma'al adl 1. Al-wasfiyah ma'az ziyadah al-nun 2. Al-wasfiyah ma'al wazn fi'il 3. Dah itu tok. Enggak ada wasfiyah ma' ta'nis itu enggak ada. Wasfiyah ma'al ujmah enggak ada juga. Wasfiyah ma' tarkib masdar juga enggak ada. Mafhum soal ini? Kita kumpas satu persatu. Al-wasfiyah ma'al adl memiliki 2 timbangan. Al-wasfiyah ma'al adl memiliki 2 timbangan. Apa itu? Fu'alu sama maf'alu. Seringnya masuk dalam bilangan. Bilangan 1 sampai 10. Uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, tusa'u, usyaru. Semuanya ada tanwin. Timbangannya fu'alu sama maf'alu. Mauhadu, masna, maslasu, marba'u, makhmasu, masdasu, masba'u, masmanu, matsa'u, ma'syaru. Paham ya? Ingat enggak dulu? Ingat enggak? Ayo udah kita lewati, tinggal dihafalkan apa? Timbangan-timbangannya. Nah, kemudian kedua, al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun. Kalau al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun, hanya ada 1 timbangan saja. Apa timbangannya? Fa'lanu. Laisa hunaka fu'lan wala fi'lan. Kalau untuk wasfiyah cuma 1 timbangan kok. Fa'lanu, atsyanu, za'lanu, khorbanu, jaw'anu, ta'banu. Paham ya? Nah, za'lan tuh ngambek. Za'lanu. Paham ya? Nah, 1 tok. Lah kenapa kok enggak ada fi'lan? Kita katakan, kalau fi'lan memang enggak ada wasfiyah. Kalau fu'lan bagaimana? Kalau fu'lan tanwin. Kalaupun ada sifat kok fu'lan tanwin, uryanun. Ja'a rajulun uryanun. Ja'at imra'atun uryanatun. Tanwin. Sehingga tinggal 1 tok timbangannya fa'lan. Mafhum? Kalau alamiah 3 fa'lanu, fu'lanu, fi'lanu, fa'lanu, fi'lanu, fu'lanu. Tapi kalau wasfnya cuma 1 tok, fa'lanu. Mafhum? Ayo. Ini nanti kalau antum memutkinkan, dibolak-balik aja artikel yang tak bagikan. Insyaallah cukup insyaallah. Paham ya? Nah, dulu anak kesulitan di sini, tapi setelah anak berupaya cobalah tak bahas sedikit itu dan sering-sering diulang-ulang itu alhamdulillah itu mudah sekali ini, enggak ada kesulitan sama sekali. Tapi ingat, kaidah dari itu. Yang dua yang satu-satu. Karena ketika 2 atau bukan 1 pasti dikelirukan sama mudarisnya. Paham ya? Nah, contohnya ta'banu. Ta'ban kenapa tanwin ya? Wasfiyah. Atau diam setelah itu. Keliru, wasfiyah ma'a ziyadah alif nun. Caranya gitu. Paham? Yang ketiga, al-wasfiyah ma'a wazn fi'il. Sifat tapi ngikuti timbangan fi'il. Seringnya dipakai untuk apa ini? Nah, barakallahu fikum, jami' asma'il alwan lil mudzakkar. Paham ya? Nah, semua nama-nama warna untuk mudzakkar, tapi biasanya untuk sifat biasanya. Paham ya? Itu nanti timbangannya af'alu. Asfaru, azraqu, akhdaru,
Paham ya? Kemudian asmaru, semua tanwin. Sebabnya apa? Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il, timbangannya af'alu. Mafhum insyaallah? Ayo nam. Insyaallah paham insyaallah ya? Kalau udah paham itu tak lanjutin lagi. Udah paham insyaallah? Mafhum insyaallah secara global? Sudah dilewati dalam jurumiyah plus mutamimah kan? Ini yang sekarang ketiga, kotor nada. Di luar kepala insyaallah ya? Ayo. Sekarang yang berikutnya, yang punya satu sebab tapi menduduki dua sebab, luar biasa kuatnya. Lah kenapa kok luar biasa kuatnya? Karena enggak butuh sebab yang lain, cuma satu tak dia. Enggak perlu alamiah wala wasfiyah wala syai'. Antum lihat ada tiga. Pertama sighah muntal jumu'. Sighah muntal jumu'. Memang sebagian faedah ana enggak tercatat situ karena mungkin waktunya enggak cukup, jadi antum dengarkan aja. Sighah muntal jumu' itu artinya apa? Bentuk terakhir daripada jamak. Paham ya? Sighah muntal jumu' sumiyat bi sighah muntal jumu' li'annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyah. Dinamakan sighah muntal jumu' kenapa? Karena dia sudah mencapai tingkatan puncak daripada jamak. Bi haitsu annahu la yujma' ba'da dzalik jam'at taksir maratan ukhra. Belum. Nah, dinamakan sighah muntal jumu' kenapa tadi? Li'annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyah, karena dia sudah mencapai tingkatan jamak bihaitsu dengan catatan annahu la yujma' jam'at taksir ba'da dzalik maratan ukhra. Maksudnya dia tidak bisa dijamak taksir lagi setelah yang berikutnya, enggak bisa lagi. Untuk yang berikutnya enggak bisa lagi. Sudah mentok. Tahu mentok kan, tuh? Mentok sudah terakhir sudah enggak bisa jamak lagi. Kalbun anjing, jamaknya kilabun. Bisa jamak lagi kilabun, jamak taksir kan? Aklubun. Aklubun masih bisa lagi. Akalibu. Apakah setelah akal ibu bisa jamak? Atau mentok? Mentok atau bisa jamak? Mentok sudah. Akal ibu coba jamak lagi nggak bisa. Itu namanya sighah muntal jumu', bentuk terakhir daripada jamak. Qaulun, jamaknya apa? Aqwalun. Aqwalun jamak aqawil. Setelah aqawil, aqawilu bisa nggak jamak lagi? Nggak bisa. Terakhir sudah. Paham ya? Nah, makanya sighah muntal jumu' timbangannya dua, mafa'ilu sama mafa'ilu, itu baru cuplikan sighah muntal jumu'. Ada pun dobitnya, ada dobitnya juga. Dobitnya apa dobitnya? Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salasatu ahrufin aw satuha sakin. Setiap jamak taksir yang jatuh setelah alif taksirnya, itu alif taksir mafa, alif taksir namanya, dua huruf il, dua huruf kan? Atau tiga huruf il tengahnya sukun, iya enggak? Il tengahnya sukun kan? Itu kaidahnya. Setiap jamak taksir yang jatuh setelah alif taksirnya dua huruf atau tiga huruf tengahnya sukun. Mafhum soal ini sudah kita lewati dulu dalam jurumiyah dan mutamimah. Ini yang ketiganya qatur nada. Contohnya tuh lihat masajidu, mafa'ilu, mafa'ilu, masabihu. Masih ada kaidah lagi. Ustaz, gimana kita cara memastikan kalau isim itu dijamak dengan mafa'ilu bukan dengan mafa'il? Orang kan bertanya-tanya. Nah, barakallahu fiik, selesaikan enggak masalah ya, lebih sedikit enggak masalah ya. Nah, orang kan bertanya-tanya, dengan cara apa ya? Sudah kita lewati kaidahnya, masih ingat kaidahnya? Antum bisa pastikan, pasti seringnya jamaknya mafa'il kalau mufradnya seperti ini. Ada ingat? Kalau mufradnya seperti ini, pasti ketika jamak bukan mafa'il tapi mafa'il. Nah, ingat enggak antum teman-teman? Ingat? Kenapa? Ayo na'am ahsan. Kullu ismin mufradin na'am qabla akhiri harfun hurufil illah. Kullu ismin mufradin na'am qabla akhirih harfun min hurufil illah. Setiap isim mufrad yang sebelum akhirnya itu huruf illah, itu kalau jamak seringnya ghalibnya mafa'il. Paham ya? Na'am. Misbahun sebelum ha huruf illah bukan alif. Masabihu bukan masabih. Paham belum? Paham ya? Nah, sikin, sikinun. Apa sikin? Pisau. Sebelum nun, sebelum huruf akhir huruf illah bukan? Ya, berarti apa? Sakakinu. Paham? Uslubun. Uslub sebelum huruf ba, sebelum huruf akhir huruf illah bukan? Wawu. Asalibu. Itu ghalibnya. Karena ada juga yang tidak bisa dijamak seperti itu. Contohnya apa? Amudun, tiang. Jamaknya bukan amamidu, bukan. Tapi apa? Amudun.
Paham belum? Paham ya? Itu kaidah yang bisa dikatakan ghaliban. Ya, nah, kullu ismin mufradin, setiap isim mufrad, nah barakallahu fikum, nah qabla akhiri harfun min hurufil illah. Qabla akhiri harfun min hurufil illah. Sebelum akhirnya kalau ada huruf illah, itu seringnya dijamak dengan mafa'ilu. Mafhum insyaallah? Dinarun. Dinar. Sebelum huruf akhir huruf illah bukan, Bang? Dinarun. Huruf apa itu? Sebelum akhirnya? Dinarun. Alif berarti jamaknya dananiru, mafa'ilu. Paham soalnya? Paham soal antum? Ewa. Itu diantaranya ya, diantaranya itu. Cukup ya dengan dua, nah barakallahu fikum, dua timbangan. Yang kedua, alif tadi maksurah, in ma'ruf. Ada tiga timbangan, fu'la, fa'la, fi'la. Fu'la, fa'la, fi'la. Fu'la contohnya sughra, kubra, fa'la jarha, qatla, fi'la dzikra. Paham ya? Itu semuanya nanti ilahnya satu toh, alif tadi maksurah. Kenapa enggak tanwin alif tadi maksurah? Muqaddarah tapi. Muqaddarah. Alif maksurah. Yang ketiga, alif tadi mamdudah. Alif tadi mamdudah. Jangan campur wasfiyah wala alamiyah, ingat-ingat. Yang satu-satu, yang dua-dua. Paham makna ucapan ini? Yang satu-satu, yang dua-dua, paham maknanya ini? Yang dua sebab sebut dua sebab, yang satu sebab sebut yang satu sebab. Alif tadi mamdudah yang terakhir, ada berapa timbangan? Tiga timbangan. Fa'la'u, fu'la'u, fa'la'u, fu'ala'u, af'ila'u. Fa'la'u, fu'ala'u, af'ila'u. Fa'la'u. Kaidahnya apa? Jami' asma'i alwan lil mu'annats. Nah, semua nama warna untuk wanita, ya itu sifat itu biasanya. Nah, maka tidak boleh tanwin. Hamra'u, baydha'u, sauda'u, zarqa'u, fa'la'u semuanya. Lawan daripada asfaru tadi itu. Lawan daripada af'alu. Mafhum? Yang kedua, fu'ala'u, fuqara'u, wuzara'u, nudhara'u, fuqara' jamak dari fakir, wuzara' jamak dari wazir, nudhara' jamak dari nadhir. Paham ya? Nah, ini juga seringnya barakallahu fi, seringnya dengan kaidah yang ana sebutkan tadi itu. Kullu ismin mufradin qabla akhirih harfun min hurufil illah. Paham ya? Cuman seringnya yang nampak itu kalau sebelum akhirnya huruf ilahnya ya, itu aja. Paham ya? Nadhirun nudhara'u, faqirun fuqara'u, wazirun wuzara'u. Paham? Yang terakhir, af'ila'u. Af'ila'u contohnya aghniya'u, anbiya'u, aghbiya'u. Aghbiya itu jamak ghabi. Ghabiyun, nabiyun, ghaniyun. Paham ya? Seringnya mufradnya ditasydid akhirannya tadi. Ghaniyun, ghabiyun, nabiyun, aghniya'u, anbiya'u, aghbiya'u. Mafhum soalnya? Ana anggap sudah selesai. Paham ya? Pembagian ismul yang sharif secara ringkasnya. Jadi antum kalau mau ingin menelusuri dan barakallahu fikum menguatkan kembali, lihat artikel yang sudah kami bagikan itu, barakallahu fik, semoga bisa dipahami. Pantun jangan lupa dihafal, faedahnya jangan lupa diresapi. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.